Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Davinta dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 20C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oriza Davinta. Sekarang saya berada di Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Bisa kalian lihat ada patung kuda putih dengan ada seseorang di atasnya. Ini adalah tampak depan dari Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Bangunannya masih sangat rapi. Bangunannya juga masih tertata dengan rapi. Komputernya mana? Oh, bisa di luar sana. Ini adalah isi dalam dari Benteng Rotterdam. Jadi, mari kita berkeliling dan saya akan menceritakan tentang sejarah Fort Rotterdam Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Manrigau Daeng Boto Karaeng Lakiung. Awalnya, benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng ujung pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di laut. Bisa kalian lihat di situ ada tulisan Museum Lagaligo. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak kerajaan Goa. Kerajaan Goa Tallo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Di kompleks Benteng Ujung Pandang kini terdapat Museum Lagaligo yang di dalamnya terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar, Goa Tallo, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagian besar gedung benteng ini masih utuh dan menjadi salah satu objek wisata di kota Makassar. Di sini juga disediakan tempat ibadah bagi orang Muslim. Dan ini adalah foto Benteng Fort Rotterdam. Suasananya sangat hijau dan asri, sangat terjaga dan terawat di dalam sini. Sekarang masa pandemi, jadi
pengunjung dibatasi dan harus menggunakan masker. Ini adalah gambar sebuah meriam yang sudah sangat tua. Bisa kalian lihat, itu tulisan Bastion Bonnet. Nama-nama bastion yang telah disebutkan merupakan bagian dari pengubahan dilakukan pihak kolonial setelah menguasai benteng buatan leluhur bangsa Indonesia tersebut. Terdapat 5 bastion dibuat guna memperkuat posisi dan konstruksi benteng sebagai markas komando sekaligus pusat pertahanan. Jadi dari atas sini bisa kita lihat benteng Fort Rotterdam dari atas. Bangunan-bangunannya masih kokoh, masih bagus. Karena sekarang masa pandemi, jadi kita hanya diizinkan untuk di luarnya saja dan tidak memasuki bagian dalam dari museum tersebut, dalam Museum Lagaligo.